Oke, bertemu lagi di Heroes Time, di Heroes Time Podcast. Hari ini aneh nggak sendirian lagi nih. Nah, hari ini nih bakal ngobrolin soal film terbaru nih yang akan tayang di Lebaran ini. Itu adalah film Kodrat 2. Tapi aneh nggak sendirian, aneh ditemanin sama Mas Charles Gozali dan Oke, boleh perkenalan dulu Mas dari Mas Krisli dulu. Oh ya, nama saya Krisli, saya seorang komikus dan juga konsep artis untuk film. Dan pastinya konsep artis untuk film Kodrat 2. Dia merendah ini. Shazam 2, Old Guard, yang di Netflix itu konsep artis Grizzly, jangan salah. Dia juga bikin komik buat Marvel ya? G.I. Joe Transformers. G.I. Joe Transformers itu Grizzly yang bikin. Jangan salah, makanya Superheroes itu harus mengundang Grizzly balik besok ya. Seksi khusus bicara superhero di luar Kodrat. Betul. Nah, halo Halim, saya dan halo teman-teman semua dari Heroes Time ya. Iya. Iya, saya Charles Gozali, temannya Krisli dan juga salah satu dari orang yang ada dalam produksi pembuatan Kodrat dari 1 dan Kodrat 2. Itu perkenalannya. Dan saya pengen first impression dulu karena waktu itu udah nonton duluan buat Kodrat 2. Makasih Mas udah bikin Kodrat 2 yang saya terpukau banget sampai nganga gitu kan dari awal sampai akhir, bener-bener bagus banget gitu kan dari film pertama. Terima kasih. Film kedua dan tingkatannya cukup drastis banget saya merasakan Kodrat 1 dan Kodrat 2 ini. Dan terima kasih, keren. Terima kasih. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih. Apa itu pertanyaannya? Kan Kodrat 1 dan Kodrat 2 ini kan jaraknya berapa ya? Hampir 3 tahun ya Mas ya. Nah, kira-kira proses pembuatan itu berapa lama tuh Mas dari Kodrat 2 ini? Proses pembuatannya hampir 3 tahun. Jadi cerita Kodrat 2 itu mulai ditulis dari saat Kodrat 1. Jadi konsep ceritanya sudah ada trilogi. Tetapi bahwa potongan-potongan alur yang sudah ada dari trilogi itu dituangkan menjadi skenario pada saat Kodrat 1 sudah selesai dirilis. Dan kita memang melihat hasilnya baik. Jadi kemudian kita berlanjut ke Kodrat 2 walaupun dari awal sudah ditulis Kodrat Will Return, tapi tetap kan hasil dari pemutaran di bioskop itu sangat berperan penting ya. Makanya jangan lupa buat teman-teman semua nonton Kodrat mulai hari pertama di Lebaran 2025 ini supaya Kodrat 2 bisa menjadi sukses yang kemudian mengantar kita ke Kodrat 3 nanti pada saat akhir trilogi. Nah dari situ penulisan skenario itu dimulai. Produksi baru mulai 1,5 tahun sebelum kita rilis hari ini. Itu baru mulai bergerak itu sekitar 1,5 tahun dari mulai mencari lokasi. Tetapi 3 tahun sebelum, jadi 1,5 tahun sebelumnya lagi itu sejak akhir, jadi awal tahun 2023 itu skenario mulai melakukan penulisan Kodrat 2. Dan yang sebetulnya jalan dari waktu itu adalah desain karakternya. Nah, kalau itu Krisli yang bisa menjelaskan karena kita bikin desain karakter lumayan lama ya. Lama sih. Ya bener sih, mungkin 3 tahun yang lalu udah mulai. Karena karakter, kalau kamu udah nonton Kodrat 2, karakternya ini kan spesial sekali ya. Jadi memang proses desainnya memakan waktu yang cukup lama. Setelah itu pun teknis mewujudkannya juga itu perlu eksplorasi yang cukup lama juga. Dan hasilnya terlihat sih. Ya, itu keputusan kita dari melanjutkan apa yang sudah ada di film pertama yang muncul secara animation atau CGI computer graphic image dan menggabungkannya dengan practical effect
itu memang butuh research dan uji coba yang berkali-kali. Itu mau sejauh mana kita melakukannya, jangan sampai orang merasa malah nanti dia turun, lalu bahkan mencari siapa yang akan memainkannya. Nah begitu masuk 1,5 tahun menjelang saat ini, ya itu yang berlangsung itu kemudian tuh proses di luar soal persiapan syuting ya. Nah, tapi dari desain kemudian masuk baru ke ini kayak soal suara mau kayak apa gitu loh. Nah, agak belakang, tapi desain yang dibuat Chrisley itu karena dalam kami kan mesti tahu apa yang bisa nanti kira-kira dibuat. Makanya hari ini tuh saya sama Chrisley bareng karena lagi ngomongin ini kira-kira kalau kita mau sedikit bicara lebih awal kelanjutan Kodrat 2 kita mau bikin apa gitu. Ya, tapi skillnya nanti ya, cuman kita tuh habis ngebahas itu, makanya bareng-bareng berdua gitu. Oke. Kira-kira begitu. Berarti untuk konsep karakternya sendiri tuh kira-kira pembuatannya tuh seperti apa sih Mas buat Mas Chrisley sendiri mikirnya gitu pas milih buat pemeran-pemerannya gitu? Oh, kalau dari proses desainnya itu tentu saja awalnya dari skrip. Nah, setelah kita baca, kita berdiskusi dengan director Charles dan juga penulis skripnya. Kira-kira inginnya seperti apa visualnya. Dan dari situ kita mulai explore sketsa, kita asistensikan, kemudian ada masukan, dan terus prosesnya seperti itu. Setelah kira-kira looknya cukup disetujui, semua udah setuju, kita mulai berdiskusi dengan bagian special effects makeup ya, special effects dan prostetik ya, juga VFX juga. Jadi karena ini ada gabungan VFX dan juga practical effects. Nah dari situ setelah kita kira-kira sudah cukup yakin nih, dan udah kita coba dites udah bisa nih, itu sesuai yang kita bayangkan. Kemudian Charles dan tim casting ya yang mulai mencari pemainnya ya, aktornya ya. Gitu. Oke, berarti itu waktu yang cukup lama juga buat bikin konsep karakter gitu ya Mas ya? Berapa banyak orang yang dedicated dalam membuatkan desain karakter? Iya. Dari Karavan Studio. Mungkin ada sekitar 5 orang sih. Prosesnya memang lama sih, karena ya memang menurut saya desain iblis yang ada di Kodrat 2 ini menurut saya kayaknya belum pernah ada ya di film Indonesia ya. Iya, kalau film Indonesia rasanya belum ada. Iya. Kita pengen nge-push inilah boundaries. Ya. Oke. Berarti emang iya sih konsep iblisnya juga menurut saya cukup serem juga dan kayak belum ada juga di Indonesia gitu kan. Iya. Nah, ya, tetapi pada saat yang bersamaan kita punya beberapa teman kayak penulis dan di OP kami Hani Pradigya tuh kemudian bahkan mempertanyakan, bahkan yang dibahas itu dari desain setelah desain look gitu ya, lalu desain suara, tapi bahkan desain, kan di film pertama Aswala itu bertarung dengan merasuki Yasmin lalu kemudian memerangi Ustadz Kodrat dan bergelut bersama. Iya, betul. Di film kedua ini kalau dia tidak masuk misalnya, apakah kemudian akan terjadi hal yang sama pada saat dia merasuk di film Kodrat 2? Jadi ditentukan akan sejauh mana dia bergerak. Pada saat dia kemudian kita gambarkan bukan lagi hanya merasuk, tapi bahkan sudah mempengaruhi pola pikir ya, cara berpikir, dia ada di mana pada saat menggambarkan itu. Kan kita nggak bisa menggambarkan dia ada di dalam hati atau pikiran orang itu karena tidak terlihat gitu ya. Tapi kalau disimulasi misalnya seperti saat kita melihat sesuatu yang menakutkan gitu ya, ada kayak kan sosok Aswala itu sebetulnya bisa datang dengan berbagai macam hal yang kita sebagai manusia sering merasa punya kekhawatiran, ketakutan, kekurangan gitu. Nah, kalau itu disimbolisasi dalam bentuk perwujudan gambar atau image gitu ya, atau sosok, dia berdirinya di mana, seperti apa yang akan dia lakukan gitu loh, dia akan berbicara. Jadi bahkan sampai seperti itunya pun ada pembahasan dari tim kreatif dan tim produksinya Kodrat. Panjang banget gitu buat proses Kodrat 2 ini. Cukup panjang, tapi itu semua dilakukan demi mencapai hasil yang terbaik, karena memang setelah merilis Kodrat 1
saya menemukan beberapa komen yang bilang, wah ini pendekatan dan pencapaian baru di film horor Indonesia, apalagi menampilkan subgenre religi yang sudah lama ditinggal lalu bisa dikembalikan dan membawa ustadz yang sudah lama tidak menjadi sosok penting kembali menjadi lead. Jadi saya ingat banget ada waktu itu satu orang yang ngomong, jangan nyalain kita kalau kita sekarang menagih sequel yang jauh lebih baik daripada film pertama. Karena kalian yang men-set bar ini setinggi ini gitu loh. Jadi ekspektasi itu yang kami coba jaga. Semoga ya teman-teman. Amin. Ya, kira-kira saat proses syuting dan proses pembuatannya ada hambatan nggak sih Mas untuk Kodrat 2 ini? Hambatan berarti tidak, karena kami dibantu oleh begitu banyak tim, begitu banyak talenta, tetapi prosesnya sendiri sangat tidak mudah. Bagaimana menyesuaikan jumlah hari yang ada dengan membuat sesuatu yang berbeda dan lebih, bahkan untuk practical effect-nya itu yang memerankan iblis Aswala itu harus menggunakan prostetik itu, makeup prostetik special makeup itu selama 10 jam. Lalu untuk yang menjadi Zaduk itu 7 jam setiap hari. Jadi orang lain kalau calling di lapangan itu jam 7 kru atau jam 6, dia mesti masuk 3-4 jam sebelumnya. Dengan specialty makeup effect dari Cherry Wirjawan itu harus mulai makeup dari 3-4 jam sebelumnya. Lalu saat kita persiapan dan shoot beberapa shot awal itu mereka terus dikejar sampai begitu selesai baru mereka masuk. Dan mereka begitu kita ganti kata-kata menunggu itu sekitar tambahan 2-3 jam lagi untuk membersihin semua makeup prostetik dan segala macam itu. Itu cukup menantang sih. Lalu adegan-adegan kayak yang menjatuhkan truk dari ketinggian 30 meter lebih, adegan kerasukan massal dengan 100 orang lebih gitu ya. Hal-hal itu memang nggak mudah, tapi bisa diselesaikan dengan baik karena kami beruntung punya tim yang sangat luar biasa mendukung. Dengan begitu sih Mas ya. Ya. Nah, untuk pemeran Aziza dan pemain-pemain lainnya tuh cara milihnya gimana sih Mas untuk misalkan dari proses tadi kan, kira-kira seleksinya tuh seperti apa akhirnya ketemu satu karakter ini buat pemeran ini? Kira-kira Halim kalau lagi mau mengundang seseorang untuk diajak interview, prosesnya gimana? Harus lihat CV dan visi dan misinya dulu. Sama, kira-kira begitu. Jadi saat kita menulis atau saat Chris Lee mungkin membuat desain, di kepala Chris pasti udah ada kira-kira siapa yang cocok gitu ya. Atau saat kami menulis bayangan kami siapa yang kira-kira bisa memerankan itu, ada itu orangnya. Lalu biasanya nama-nama itu kita berikan kepada casting director dan tim casting itu akan menghubungi mereka, memberikan sinopsis. Lalu jika terjadi kesepakatan, kalau udah pasti kita nggak pakai casting, tapi kalau misalnya yang memang kita masih perlu lihat, ada proses casting. Lalu setelah itu negosiasi soal budget kerja, dan saat semuanya udah oke, ya biasanya masuk ke sesi reading, yang namanya reading untuk pelatihan baca, mengenal karakter, sampai kalau untuk beberapa karakter yang perlu ada adegan fight, itu ada latihan fisik gitu. Prosesnya kira-kira seperti itu. Tapi biasanya semua kreator itu udah punya sesuatu sih di kepala gitu untuk pada saat kita menciptakan. Gitu, sama kayak gue yakin Halim begitu bilang, aku pengen bikin ini nih podcastnya besok, aku pengen undang ini karena ini, itu udah langsung di kepala tuh ada itunya. Karena kan saat kamu kepengen membuat podcast, punya ide dan segala macam, nulis pertanyaan, itu artinya kamu juga lagi mencipta seperti apa yang kami lakukan. Hanya bedanya Chris Lee menghasilkan karya desain, menghasilkan komik dan film, aku menghasilkan film sama Chris Lee dan teman-teman yang lain. Kamu saat ini podcast. Mungkin satu hari nanti Halim bikin film? Amin. 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 Nah, kan di film Kodrat 2 ini banyak banget adegan-adegannya ya Mas. Kira-kira apa sih adegan yang paling lama banget gitu, untuk di shoot gitu? Oh, sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Karena sholat tobat itu
uh, Acha Septriasa dan Vino di Sholat Tobat Akhir itu melakukan banyak hal, dan mereka melakukannya bukan hanya by ini ya, metode-metode acting, tapi bahkan berusaha menaruh jiwa, raga, perasaan, pemikiran gitu loh untuk masuk ke dalam adegan itu. Mereka berusaha main serealistis mungkin supaya jadi orang nggak melihat mereka sedang acting melakukan sholat tobat, tapi orang seperti merasa bahwa mereka melihat perwakilan diri mereka bagi orang-orang yang misalnya punya masalah dengan sholat atau pernah melakukan sholat tobat gitu loh. Relativitas itu sangat penting buat orang kemudian bisa engage dengan apa yang sedang dilakukan karakter di film dengan penontonnya agar punya satu kedekatan gitu. Nah, jadi waktu yang paling banyak kita berikan, bahkan sholat tobat yang ending itu lebih lama daripada jatuhin truk dari jurang. Oh, iya. Atau dari kerasukan massal 100 orang, karena memang detail aswalanya, nunggu make up-nya dan segala itu, setiap kali dia ngomong sedikit, kalau ada make up yang bermasalah gitu ya kita ulang. Nah di saat yang bersamaan para pemain yang harus menunggu moodnya berarti mungkin turun, lepas dia mesti balik lagi. Vino juga bahkan melakukan banyak pemikiran sambil kita jalan. Ada Ustadz Isman kan yang menjaga kita, seorang Ustadz Ruqyah yang memang sebenar-benarnya dan menggawangi apa yang kita lakukan. Tapi kayak pada saat akhirnya ada satu adegan di mana Kodrat harus dipaksa melakukan sesuatu demi menyelamatkan Aziza oleh Aswala, kan ada doa yang kemudian diucapkan. Nah, usulan doa yang di tengah itu bahkan yang mengusulkan itu Vino. Oh. Jadi dari dalam prosesnya pun, selain sudah ada ayat-ayat dan doa-doa yang sudah dijadikan pakem untuk dibaca berdasarkan bimbingan para penjaga unsur-unsur keagamaan yang ada di Kodrat, pemain pun bahkan juga memikirkan bagaimana kalau mungkin kita tambahkan bacaan ini atau ucapan ini, karena ini akan sangat baik nanti ininya gitu loh. Semua itu bekerja sama dengan Ustadz Isman dan co-director di film Kodrat 2, Imron Aikayu. Itu pegangan kami lah kalau di lapangan itu, Mas Imron. Kodrat 2 sebetulnya Mas Imron sedikit agak mirip Kodrat gitu kalau di kehidupan nyata, sedikit tapi. Oke. Nah, buat Mas Kris sendiri kira-kira apa sih hambatannya gitu pas menggambar atau ngedesain art gitu? Hambatannya. Kalau dari sisi kreatif dan desain, sebenarnya setiap desain itu selalu ada challenge-nya sih. Dan untuk di Kodrat 2 ini memang kita seperti tadi Charles bilang, kita ingin push the boundaries. Jadi kita memang pengen menampilkan sesuatu yang baru, seram, berbeda, dan memang dalam prosesnya challenge-nya itu banyak di technical ya sebenarnya ya. Gimana kita mewujudkan apa yang ada di kertas itu, di gambar itu menjadi sosok yang real dan believable gitu. Jadi itu sih challenge-nya, dan kita bekerja sama dengan Cherry Wiryawan, itu dia yang men-sculpt ya, membuat sculpt 3D-nya gitu. Dari situ kita bareng-bareng ya dibawa ke kantor, rapat, terus kita sama-sama komen. Jadi kita komennya bukan di gambar lagi, tapi di sculpt 3D-nya gitu. Jadi kepalanya, dia bawa sculpt kepalanya, terus kita bilang ini kurang gini dikit. Jadi kita benar-benar saling ngasih masukan sampai hasilnya kita sama-sama, iya ini udah cocok nih gitu. Ya, untung si Cherry juga ini ya sudah cukup punya jam terbang dan tenor yang lumayan, jadi dia berhasil dan mapan. Tahun lalu dapat Piala Citra dia di makeup special effect Cherry Wiryawan di FFI. Nah, jadi pas waktu datang bawa kepala itu, jadi untungnya dia naik mobil gitu. Kalau bukan repot ya bawa pala-pala itu. Iya, bener. Repot banget kalau bawa pala-pala mobil gitu kan. Oke.
ada tangan gitu, ada kaki. Oke. Nah, kayak ini kan film horor dan action nih gitu ya Mas. Kira-kira ada ini nggak sih Mas? Apa gangguan gitu saat Gangguan nggak ada. Dijagain ya? Jagain. Ada Ustadz Rukiah. ada ustadznya. Ustadz Isman itu Ustadz Rukiah asli kan. Jadi kita sebelum berangkat jadi kita dari nulis skenario, Dr. Ngatawi Alsastro, mantan orang dekat dari almarhum Gus Dur itu sudah membaca dan menjaga kami, ngasih masukan. Beliau adalah cendekiawan NU yang selalu menjadi panutan dan membimbing kami dalam melakukan penulisan, mereka adegan gitu ya. Tapi di pelaksanaan hariannya itu ada yang namanya Ustadz Isman, Ustadz Isman Wiliana yang memang seorang Ustadz Rukiah benar. Bahkan gue pernah dengar kabar dia kalau kan aku nanya ya, kerasukan massal itu benar pernah terjadi atau apa? Ya sering, dia bilang bukannya pernah. Nah kalau begitu gimana mengatasinya? Apakah ada ini? Ternyata menurut Ustadz Isman dia bahkan memang punya tim jika menghadapi keadaan-keadaan kayak gitu. Jadi ada itu. Avengers itu bukannya nggak ada gitu. Justice League itu ada di dalam kehidupan nyata itu. Ustadz Isman punya teman-teman dan rekanan dia kalau memang menghadapi hal-hal yang kayak kerasukan massal. Nah, setiap kali kita mau pergi ke satu lokasi, Ustadz Isman datang 1 hari sebelumnya. Dia melihat kondisi tempat, karena kan lokasi-lokasi yang kita pakai itu banyak gudang tua lah, pabrik tua. Bahkan udah nonton kan, Lim? Udah. Itu kan ada terowongan di tengah bawah tanah itu, yang muat 2 orang. Itu benar-benar terowongan bawah tanah di tengah kota, di salah satu kota di Indonesia. Iya. Itu begitu kita turun, wah campur aduk itu yang namanya apa yang ada di dalam situ gitu ya. Dan kan panjang sempit, kita juga nggak bisa bersihnya tuh seadanya gitu, semampu kita supaya bisa dipakai syuting, supaya bernapas juga orangnya nggak pada sakit gitu ya. Tapi ya pada saat kita sebelum bahkan membersihkan, Ustadz Isman biasanya udah datang duluan. Dan dia melihat, mencoba membaca lokasi dan situasi, dan pastinya dia akan melakukan doa-doa untuk kemudian minta izin atau restu gitu loh, untuk kemudian kami bisa bekerja dengan baik. Gitu. Jadi kalau gangguan berarti tidak ya. Justru dengan bekerja dengan tenang dan khusyuk, kita bisa menciptakan hasil yang nanti terornya tuh terasa di lapangan. Kalau kita kerjanya sudah takut kan gimana konsentrasinya, nanti hasilnya terornya di lapangan kurang. Iya betul. Kalau serem krunya mana mau kerja, nanti pulang semua. Kabur semua ya Mas ya. Iya. Aman. Puji Tuhan kita menjadi yang Maha Kuasa. Nah, kan lokasinya di sini ada gudang tua ya Mas. Itu berapa lama sih Mas cari lokasi-lokasinya gitu? Oh, itu lokasi itu dicari oleh Frans XR Paat namanya, Frans Paat. Beliau adalah salah satu konsep designer juga untuk produksi di film dan juga art director yang sangat bukan cuma piawai tapi udah senior ya. Dia senior dan dia itu punya mungkin puluhan ribuan, bahkan mungkin kalau bukan pokoknya banyak sekali stok. Jadi dia tuh punya salah satu hobi itu kalau lagi nggak kerja dia jalan ke tempat-tempat yang dia nggak tahu. Dia tuh sering pergi ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, kenalan sama orang, bertanya, minta izin gitu. Jadi lokasi-lokasi itu biasanya ada memang di dalam bayangan atau pengetahuan atau black book-nya Om Frans, kita manggilnya Om Frans. Om Frans itu mungkin punya catatan buku kecil black book yang isinya nih lokasi-lokasi yang orang lain nggak tahu nih. Gitu. Jadi nyarinya Om Frans yang nyari. Saya rasa itu hasil dia perjalanan bertahun-tahun mengelilingi Indonesia sambil syuting, sambil kerja, sambil berbagai macam hal. Jadi Om Frans sendiri emang suka jalan-jalan gitu. Iya. Bukan jalan-jalan belanja ya. Tapi dia jalannya malah nyari tempat-tempat yang ada desa yang jalannya mobil nggak bisa masuk, malah disamperin sama dia.
Ada gunung yang 2.900 kaki di atas permukaan laut gitu. Malah disamperin sama dia, orang napas ngap-ngap dia malah naik sampai atas gitu. Itu sengaja buat mencari dan dia nanti kemudian bisa bilang, oh tapi lightingnya di sini, di sini, di sini. Di satu film dulu judulnya apa ya? Aku lupa ya. Itu awal-awal Indonesia waktu itu bangkit dari industri itu, Om Frans tuh ngonsepin satu produksi film yang main Wingky Wiryawan sama Luna Maya. Aku lupa judulnya. Teddy itu direkturnya. Itu mereka duduk di atas bukit, nge-shoot ke bawah, bawahnya itu awan. Jadi di pinggir bukit itu bawahnya tutup awan. Dia shoot high angle dari jauh gitu ya sama Teddy. Dan pada satu saat momen yang udah dihitung, jadi Om Frans sudah tahu karena orang penduduk di sana kan tahu. Itu tiba-tiba ada angin lewat dan awannya bersih terus kelihatan bawahnya, kelihatan lembahnya, kelihatan apanya gitu. Oh dahsyat sekali itu. Itu bahkan bisa nemu-nemu tempat begitulah Om Frans tuh. Keren. Nah, sekarang kita bahas ke komiknya. Waduh. Nah, komik ini jagonya. Itu banyak tuh di belakang komik ini. Nah, kan Kodrat nih punya komik ya Mas, yang ini. Tadi saya punya 2. Nah, kira-kira bakalan dilebarin nggak sih Mas universe Kodrat ini menjadi komik sendiri gitu? Ini pertanyaan yang banyak banget yang teman-teman grup film saya nanya gitu. Kira-kira bakal ngebuat satu universe di komik aja nggak sih buat si Kodrat ini ke depannya nantinya? Itu benar-benar yang bisa jawab adalah Chris. Sangat berarti ya. Aduh. Pas sekali. Jadi begini, kalau memang base kesukaan saya memang basicnya komik dan komikus lah. Jadi saya memang selalu cinta sama komik, saya bikin komik juga gitu. Nah, jadi ketika film Kodrat yang pertama itu sukses, itu banyak sekali yang menanyakan atau ngasih usul lah sebenarnya. Ini kok dibikin komik bagus nih gitu kan. Nah, itu dari sejak itu saya sudah berpikir bagaimana mewujudkannya gitu. Nah, sebenarnya proses ide dan mulai membuat komik ini tuh dimulai sekitar 2 tahun yang lalu kira-kira. Nah, terus saya mulai mengumpulkan penulis dan ilustrator siapa yang cocok untuk mengerjakan komik ini. Dan kebetulan kita bisa menemukan Daniel Fahmi yang secara background kehidupan dan pendidikan itu cocok sekali dan dekat dengan Ustadz Kodrat dan dunia rukiahnya ya. Rukiahnya. Dia juga anak pesantren. Jadi dan dia juga senior di veteran editor komik dan juga penulis komik di Indonesia juga. Dia juga pengajar juga. Jadi memang udah pas sekali. Kemudian yang kedua untuk penggambarnya itu Raga Sukma. Dia memang salah satu komikus muda yang sekarang ini paling produktif dan gambarnya cocok, menurut saya cocok untuk menggambarkan mood horror action di komik ini. Nah, kebetulan dua-duanya fansnya Kodrat. Pas banget nemunya. Lebih gampang lah ngajakinnya ya, gitu. Yuk, aku mau bikin komik Kodrat nih. Ayo Mas, langsung gitu aja. Jadi lebih enak. Nah gitu. Kemudian dari situ kita mengajak komikus lain untuk ikut berpartisipasi di komik Kodrat ini. Oleh karena itu kita putuskan untuk membuat 5 cover ya. Gitu. Yang pertama itu tentu saja Raga Sukma sebagai komikusnya. Yang kedua Aryo Anindito, dia adalah komikus top Marvel dari Indonesia saat ini. Dia komikusnya Star Wars, Wolverine, Venom, pokoknya dia topnya lah sekarang. Nah kemudian Sweta Kartika, siapa yang nggak kenal Sweta? Sweta udah top dan sangat produktif dan sangat terkenal baik di webtoon maupun di komik cetak juga. Kemudian komunitasnya dia juga besar. Kemudian Anissa Niswihani, itu komikus webtooners top wanita nomor 1 di Indonesia dengan karyanya Pasutri Gaji yang sudah difilmkan juga. Jadi dia memang bestseller lah. Nah, jadi kita udah berhasil ngumpulin mereka. Yuk kita bikin kontribusi semua ke komik Kodrat ini. Nah, kita sih inginnya pastinya
komik Kodrat ini nggak cuma ini ya, akan kita terus kembangkan lagi. Nah, kalau ini tuh sebagai titik awal ya, Seneng banget. titik awal. Jadi ini kayak teasernya dulu lah, gitu. Dan kebetulan karena ini bertepatan dengan rilis film Kodrat 2, kita bagikan gratis. Iya, dan saat penonton datang di Lebaran hari pertama, bisa nanti dilihat di akun sosial medianya Magma Entertainment, ada titik-titik di mana di pecahan beberapa kota di Indonesia, di mana komik itu bisa dibeli dengan membeli 2 tiket akan mendapatkan 1 komik. Didapat, bukan ya. Jadi membeli 2 tiket nonton Kodrat akan mendapatkan 1 komik. Betul. Pada saat filmnya dirilis di hari Lebaran 2025. Jadi kejar dari hari pertama karena limited edition, jumlahnya terbatas. Kalau dia habis, sudah habis. Betul. Benar. Ya. Jadi memang jumlahnya. Udah punya 2 tuh. Nah, itu mungkin orang lain satu aja nggak dapat. Iya, karena nonton advance screening dia. Iya, benar. Kemarin yang bisa. Jadi di advance screening itu 1 tiket dapat 1. Betul. Di penayangan besok pas reguler 2 tiket dapat 1. Di titik-titik tertentu ya. Betul. Jadi memang di titik tertentu dan juga supply-nya memang limited ya. Jadi memang cepet-cepetan gitu untuk komik Kodrat di hari pertama tanggal 31 Maret ya. Betul. Ya. Nambahin sedikit ya. Ya, boleh Mas. Kan Kodrat itu memang secara cerita itu settingannya adalah trilogi. Iya. Plus 1 spin-off. Bukan spin-off. Apa? Cross Universe. Jadi plus 1 Cross Universe, plus nanti ada 1 finale penutupnya. Oh, jadi nggak 3. Kodrat itu bukan hanya trilogi, plus 1 Cross Universe dan plus 1 ada finale. Tapi banyak orang yang bilang Kodrat ini kan pasti nanti kan pada saat dia meruqyah atau apa kan dia jalan dari tempat ke tempat, ketemu banyak orang yang kemudian misalnya perlu bantuan dengan beragam tempat. Dia pergi ke satu tempat, biasanya di budaya tempat tersebut ada gangguan yang berbeda, di tempat lain dengan budaya yang berbeda juga ada gangguan yang berbeda. Kenapa nggak dibikin itu jadi film? Gitu kan? Saya bilang nggak bisa karena filmnya memang sudah ada 1 pattern cerita yang sudah kita tetapkan. Lebih tepat jika kita bicara series. Nah, tapi sebelum series, konsep itu dituangkan sama Chris Lee dan teman-teman dari Kraken ya, Kraken Comics atau Caravan Studio teman-teman dari Caravan Studio bersama Chris Lee itu konsepnya dituangkan dalam komik. Jadi komik ini nanti yang justru akan menceritakan pengalaman-pengalaman Ustadz Kodrat di luar cerita yang kemudian ada di film. Begitu. Jadi biar nggak hanya mengulang gitu. Ya kalau satu hari nanti banyak yang menginginkan ada komik versi film ya mungkin kita bisa bikin edisi khusus. Tapi yang sekarang kita berikan adalah sesuatu yang memang justru lain dengan yang di film biar makin banyak hal yang bisa dilihat dan dinikmati dari universe-nya Ustadz Kodrat atau kalau kita nyebutnya Kodratverse. Iya betul. Oke, berarti Kodrat ini nggak di 3 trilogi aja berarti ya? Enggak. Lanjut terus. Mudah-mudahan ya, semoga. Ya, itu yang kami niatkan dan sedang kami usahakan. Oke. Menarik banget berarti. Wah. Oke. Nah, ini buat penutup nih Mas. Ya. Ayo dong Mas, ajak penonton saya ini buat nonton Kodrat 2 di bioskop. Pesan-pesan. Siap. Siapa duluan? Saya dulu. Aku dulu. Boleh bebas. Kamu yang betul. Menurut saya film dari kami sih, kami yang membuat Kodrat 2 ini, kami membuat film ini itu dari hati gitu. Jadi kalau kamu yang udah melihat, udah nonton itu bakal bisa ngerasain lah bahwa film itu kita benar-benar bikinnya sepenuh hati dan kita berusaha memenuhi apa yang menjadi ekspektasi fans Kodrat, film Kodrat yang pertama gitu, dengan membuat film yang lebih besar, lebih entertaining, juga actionnya lebih menarik gitu. Nah, oleh karena itu film Kodrat 2 ini memang paling cocok untuk dinikmati di bioskop gitu.
Jadi kalau kamu udah nonton kan ya, dari visual dan soundnya itu memang paling cocok paling cocok untuk dinikmati di bioskop. Jadi mari kita tonton Kodrat 2 di bioskop di hari pertama Lebaran. Siap. Kalau saya begini, biar nggak sama nih, saya berusaha nyoba di tiap kali pertanyaan biar nggak sama terus ngomongnya. 3 alasan kenapa perlu nonton film Kodrat di hari pertama Lebaran 2025. Yang pertama karena di film Kodrat, Ustadz Kodrat itu di satu adegan melakukan gerakan ini. Ya, gitu. Siapa yang bisa tahu itu artinya apa? Nanti akan ada giveaway pembagian hadiah dari akunnya Makna Entertainment, karena saya kemarin tanpa sengaja ngelihat Vino bikin video dan memberikan pertanyaan itu untuk disebarkan di sosial media. Jadi sebentar lagi akan ada tuh. Jadi Kodrat ini masih terus berusaha membalas begitu banyak kebaikan dan support yang sudah diberikan dengan berusaha memberikan kembali, selain dari filmnya juga ada giveaway, ada berbagai macam hal. Kemarin yang mereka bilang, kita keluarin berapa Kodrat itu. Itu apa artinya? Karena inspirasinya juga dicari tidak kemana. Ini bersiap-siap gitu. Nah, bagi yang belum tahu, coba nonton filmnya. Itu pentingnya kenapa perlu ditonton filmnya. Yang pertama. Yang nomor 2, Indonesia ini adalah negara yang hadir dengan begitu banyak banyak. Film Kodrat berdasarkan banyak testimoni teman-teman yang sudah menonton, filmnya bisa diterima dan bisa dinikmati, dan nilai-nilai Islam juga menjadi nilai-nilai yang sangat universal. Justru orang yang bilang saya nonton film itu, saya bahkan bisa merasakan dan mendapatkan sesuatu dari perjalanan sholat taubat yang ada di dalam film Kodrat 2. Dan itu merupakan satu hal yang menurut saya membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan keberagaman, tetapi bersatu padu sebagai sebuah negara yang tetap memegang erat Bhinneka Tunggal Ika, memegang erat bahwa Indonesia itu adalah negara kita gitu ya, adalah tempat di mana kita kemudian menjadi satu. Dan itu pun banyak yang sudah menonton menyatakan film ini menggambarkan kekuatan itu, sehingga value yang ada itu Vino B. Bastian sendiri sering mengatakan adalah value yang dia yakini menjadi hal yang atau kebaikan yang universal yang bisa dinikmati oleh semua penonton. Dan yang terakhir, karena memang secara konsep cerita filmnya bicara tentang kemenangan bagi umat Islam, bagi pemeluk agama Islam, bagi umat Muslim gitu ya. Sehingga paling cocok memang merayakan Lebaran sejak hari pertama di bioskop adalah dengan menonton film Kodrat 2. Jadi mari merayakan kemenangan di hari kemenangan di Lebaran 2025 bersama Kodrat 2. Oke. Lengkap itu. Tadi tak hafalin dulu itu. Ngintip sedikit dulu. Oke. Ya mungkin sekian, makasih buat Mas Charles juga Mas Halis juga buat udah mau diundang podcast hari ini. Siap. Benar-benar. Saya dan Krisli happy banget hadir di sini, Halim. Terima kasih dan salam buat teman-teman semua. Dan semoga superhero Indonesia juga semakin maju ya. Gitu. Walaupun Kodrat mungkin dihadirkan sebagai sosok hero, tapi jika itu bisa punya kontribusi semakin majunya dunia superhero di Indonesia, ya kami bahagia banget lah. Terima kasih juga buat Halim yang sudah mengundang dan terus menyuarakan soal superhero Indonesia dan teman-teman semua. Siap. Buat penutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nonton Kodrat 2 dan jangan lupa nonton sampai habis ya Mas ya. Iya. Karena dari depan awal sampai ujung gambar terakhir itu ada banyak
Easter egg ya bilangnya, Easter egg. atau petunjuk lah Petunjuk. tentang Quadrat Verse itu dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Betul. Jangan lupa nonton Quadrat Iya. Verse di Discord. Aduh. Oke, sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Bye-bye. Yeay. Bye.